Coba lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wala zikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Hingga ketika seseorang yang ahli maksiat pun menjelang dia mati, dia menyebut nama Allah, maka surga menantinya. Fir'aun, satu itu saja persoalannya. Dia tidak mau menyebut nama Allah saat kematiannya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa kajian makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan pesan dan makna di balik struktur dan bangunan kata dan kalimat tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yunus ayat yang ke-90. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduh baghyan wa adwan hatta iza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ayat ini menceritakan detik-detik Fir'aun akan tenggelam. Ketika Bani Israel telah melewati lautan, lalu Fir'aun dan pasukannya memburu dari belakang, ingin menghancurkan dan membunuh itu Bani Israel. Tiba-tiba lautnya bertaut kembali dan Fir'aun pun digulung ombak yang besar hingga dia tenggelam. Saat dia hendak tenggelam itulah dia berkata, aku beriman tidak ada Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israel dan saya termasuk orang yang Islam. Jadi ayat ini menjelaskan Fir'aun itu menjelang dia meninggal dunia, dia beriman kepada Allah. Dia menyatakan keimanannya. Tapi keimanan Fir'aun itu ditolak oleh Allah. Padahal dia beriman. Tapi keimanan Fir'aun itu ditolak oleh Allah. Kenapa keimanan Fir'aun ditolak oleh Allah? Karena Fir'aun itu walaupun menyatakan keimanannya, tapi dia tetap berada dalam kesombongan sampai akhir hayatnya. Mari kita perhatikan redaksi ayat ini. Betapa sombongnya Fir'aun hingga menjelang akhir hayatnya walaupun dia menyatakan dirinya beriman. 1. Fir'aun itu berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Coba. Fir'aun beriman tapi dia tidak mau menyebut nama Allah. Andai dia berkata, amantu annahu la ilaha illallah, maka Fir'aun masuk surga. Walaupun jutaan nyawa telah dia bunuh. Kenapa? Dia menyebut nama Allah. Sayang Fir'aun ketika akhir hayat tidak mau lidahnya menyebut nama Allah. Hingga dia berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Inilah yang menjadi dalil kenapa Fir'aun itu imannya, karena kesombongannya tidak habis sampai mati. Dan bahkan sejak awal Nabi Musa datang, dia memang menampakkan kesombongan. Kalau kita baca surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-23, ketika Nabi Musa menjelaskan tentang Tuhan, maka Fir'aun berkata, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Dia menggunakan istifhamnya ma rabbul alamin. Karena ma itu lil ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Kenapa dia mengatakan man tapi ma? Karena memang dia meledek, dia mengolok-olok Tuhan. Karena dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Maka tidak ada Tuhan yang berharga di mata saya. Makanya menjelang mati Fir'aun pun tidak mau menyebut nama Allah. Andai dia menyebut nama Allah, maka dia masuk surga. Kenapa? Bukankah hadis Bukhari mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Fir'aun berkata la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Dia nak mengatakan la ilaha illallah. Dia beriman tidak ada Tuhan. Tapi yang disebut Tuhan itu Tuhan yang diimani Bani Israel, bukan Allah. Begitulah kesombongan Fir'aun menjelang mati. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa amal yang paling besar itu menyebut nama Allah. Coba lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wala zikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Hingga ketika seseorang yang ahli maksiat pun menjelang dia mati, dia menyebut nama Allah, maka surga menantinya. Fir'aun, satu itu saja persoalannya. Dia tidak mau menyebut nama Allah saat kematiannya. Dia hanya berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Andai dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illallah, surga. Perhatikan surat Fussilat ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata, Allah Tuhan kami. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mati, turun para malaikat menghibur dia. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surga untukmu. Betapa besarnya nilai hanya menyebut nama Allah. Dan itu yang tidak dilakukan Fir'aun menjelang mati. Dia beriman, tapi tidak menyebut nama Allah. Yang kedua, kenapa Fir'aun imannya? Karena dia masih sombong di hadapan manusia. Coba perhatikan redaksi Fir'aun ketika menyebut ya Tuhan yang diimani Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Coba. Dalam kaidah bahasa Arab, amanah itu kata kerja. Fa'ilnya atau subjeknya banu Israel. Banu itu muzakkar, laki-laki, maskulin. Amanat itu feminim, mu'annas. Harusnya Fir'aun itu berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu Israel, bukan amanat. Tapi banu Israel ini laki-laki, tapi katanya dijadikan perempuan oleh Fir'aun. Apa maknanya itu? Fir'aun menjelang mati tetap sombong merendahkan Bani Israel. Seakan-akan dia mengatakan Bani Israel itu semua wanita. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kukuh, tidak ada yang berani. Semuanya seperti perempuan. Makanya kata kerjanya dijadikan perempuan. Amanat, bukan amanah. Inilah yang hakikat kesombongan. Apa itu kesombongan kata Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah sejatinya sifat iblis. Ketika iblis tak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya, ma mana'aka alla antasjud is amartuka. Kenapa kau tak mau sujud ketika saya perintah? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia ciptakan dari tanah. Maka kata Allah, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fi fakhrud innaka minas sagirin. Iblis saja yang berjuta tahun di sorga, sekali sombong, diusir selamanya dari sorga. Bagaimana mungkin kita yang belum pernah masuk sorga sombong kemudian masuk sorga? Itu kenapa Fir'aun keimanannya ditolak. Kenapa? Saat dia akan mati, dia masih meremehkan orang lain. Dia tidak mengatakan amanah Banu Israel, tapi amanat Banu Israel. Seakan-akan dia mengatakan Bani itu manusia lemah, manusia yang tidak berdaya seperti para wanita. Harusnya amanah dalam bentuk laki-laki karena sesuai dengan subjeknya laki-laki. Amanah bihi Banu Israel. Inilah yang menjadi alasan kenapa iman Fir'aun ditolak oleh Allah. Dia sombong baik kepada Allah maupun kepada manusia. Walaupun dia beriman, tapi iman tetap dalam kerangka kesombongan kepada Allah. Para hadirin, kesombongan tidak akan pernah mengantarkan orang ke surga. Hingga kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Sebesar zarah pun kesombongan di hati, Allah haramkan surga untuk dia. Inilah yang terjadi pada Fir'aun, kesombongan yang tak pernah berhenti. Walaupun menjelang ajal dia tetap sombong, makanya iman Fir'aun ditolak oleh Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.